Dan selamat datang di video presentasi tugas besar mata kuliah kompleksitas algoritma dari kelompok 3 Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wisnu Adila sebagai ketua kelompok, Aristiawan, Darmawan, Aditya Prastio, Rangga Ivan Fadli, dan Haikal Prastiawan. Nah, menyampaikan tujuan dari tugas besar ini yaitu menganalisis dan membandingkan kompleksitas waktu dan ruang dari 3 algoritma sorting dan menjelaskan pentingnya pemahaman kompleksitas algoritma dalam pengembangan perangkat lunak dan penerapannya di dunia nyata. Nah, di dalam dunia pemrograman, kebutuhan untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien terus meningkat. Algoritma sorting menjadi salah satu solusi utama dan digunakan luas dalam sistem database, mesin pencarian, hingga pengolahan informasi sehari-hari. Nah, memahami kompleksitas algoritma sangat penting karena secara teori suatu algoritma bisa terlihat efisien melalui notasi Big O. Namun, performanya di dunia nyata juga dipengaruhi oleh implementasi program, perangkat keras, dan ukuran data yang digunakan. Nah, pada tugas besar kali ini, kami menganalisis 3 algoritma sorting. 3 algoritma sorting klasik, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, ketiganya ini kami pilih karena secara teori memiliki kompleksitas waktu rata-rata dan terburuk yang sama, yaitu ON kuadrat, sehingga sangat menarik untuk dibandingkan secara empiris. Nah, untuk penjelasan algoritma yang dianalisis, yaitu, nah ini ada bab 2 landasan teori. Boleh silakan untuk rekan saya. Baik mas, penjelasan algoritma yang dianalisis. Itu dia, betul mas. Yang pertama bubble sort. Algoritma pertama adalah bubble sort. Cara kerjanya adalah membandingkan dua elemen yang posisinya berdekatan. Jika urutannya salah, kedua elemen tersebut ditukar. Proses ini diulang terus sampai seluruh data berada pada urutan yang benar. Disebut bubble sort karena nilai terbesar akan bergerak atau mengambang ke posisi akhir seperti gelembung. Pada implementasi kami, bubble sort menggunakan variabel swap, sehingga proses bisa berhenti lebih awal jika data sudah terurut. Kompleksitas waktunya adalah ON pada base case dan ON kuadrat pada average case maupun worst case. Kompleksitas ruangnya O1 karena bersifatnya in-place. Nah, algoritma kedua adalah selection sort. Algoritma ini bekerja dengan mencari elemen terkecil dari bagian data yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi awal bagian tersebut. Nah, proses ini diulang terus sampai seluruh data terurut. Berbeda dengan bubble sort, selection sort hanya melakukan pertukaran setelah elemen minimum ditemukan, sehingga jumlah pertukarannya jauh lebih sedikit. Kompleksitas waktunya tetap ON kuadrat di semua kondisi base case, average maupun worst case dengan kompleksitas ruang O1. Algoritma ketiga adalah insertion sort yang bekerja mirip seperti menyusun kartu di tangan. Elemen berikutnya diambil sebagai key lalu disisipkan ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut dengan menggeserkan elemen yang lebih besar ke kanan. Insertion sort sangat efektif pada data kecil atau data yang hampir terurut dengan kompleksitas waktu ON pada base case namun tetap ON kuadrat pada average dan worst case. Kompleksitas ruangnya juga O1. Alasan pemilihan ketiga algoritma. Ketiga algoritma ini kami pilih karena secara teori berada pada kelas kompleksitas waktu yang identik, yaitu ON kuadrat.
Nah, hal ini justru ideal untuk pengujian empiris karena kami ingin membuktikan bahwa meskipun kompleksitas Big O-nya sama, mekanisme internal seperti proses pertukaran, perbandingan, dan pergeseran elemen tetap menghasilkan perbedaan performa nyata di level mesin. Baik, selanjutnya diteruskan oleh Mas Wisnu. Silakan Mas. Oke, untuk selanjutnya yaitu metodologi pengujian. Oke, yang pertama yaitu pembuatan input data. Dataset kami buat menggunakan fungsi run dalam C++ menghasilkan bilangan acak dari 1 sampai 10.000. Kami membagi dataset menjadi 3 ukuran, array kecil sebanyak 100 elemen, array sedang sebanyak 1.000 elemen, dan array besar sebanyak 10.000 elemen. Setiap ukuran diuji dalam 3 kondisi data, yaitu base case atau data sudah terurut, average case atau data acak, dan worst case atau data terurut menurun. Untuk selanjutnya itu pengujian dan perangkat. Untuk pengujian, setiap algoritma dijalankan 3 kali pada setiap kategori ukuran data untuk memastikan hasil konsisten. Kami menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor, CodeRunner sebagai ekstensi menjalankan program, dan MinGW 64 bit sebagai compiler C++. Untuk alat pengukuran, eh, untuk waktu eksekusi kami ukur menggunakan pustaka Krono, tepatnya fungsi High Resolution Clock dengan satuan nanodetik agar presisi. Sementara penggunaan memori kami ukur menggunakan Windows API Get Process Memory Info yang mencatat working set size sebelum dan sesudah proses sorting. Seluruh pengujian dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi Windows 11 64 bit, Intel Core i7 12650H, RAM 16 GB, dan SSD 512 GB dengan hanya 2 aplikasi aktif selama pengujian agar hasil tidak terganggu proses lain. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjut. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang analisis kompleksitas waktu dan ruang. Boleh di sana. Di, di sana terlihat perbandingan kompleksitas teoritis. Secara teoritis, algoritma memiliki kompleksitas ruang yang sama, yaitu O1 karena semuanya bersifat in place. Perbedaan utama terletak pada kompleksitas waktu base case, di mana bubble sort dan insertion sort yang telah dioptimasi bisa mencapai ON, sementara selection sort tetap ON kuadrat di semua kondisi. Bisa di-scroll lagi ke hasil pengujian waktu eksekusi. Yaitu, pada pengujian dengan 10.000 elemen kondisi average case, bubble sort membutuhkan waktu sekitar 601 juta nanodetik, selection sort sekitar 150 juta nanodetik, dan insertion sort sekitar 314 juta nanodetik. Artinya, bubble sort adalah yang paling lambat, sedangkan selection sort tercatat paling cepat pada kondisi ini. Pada kondisi worst case dengan ukuran data yang sama, bubble sort mencatat waktu sekitar 735 juta nanodetik, jauh di atas selection sort sebesar 152 juta nanodetik, dan insertion sort sebesar 274 juta nanodetik. Hasil ini konsisten menunjukkan bubble sort sebagai algoritma paling tidak efisien pada data besar. Bisa dilanjut ke hasil pengujian penggunaan memori. Bisa di-scroll. Yaitu, untuk penggunaan memori, mayoritas hasil pengujian kami menunjukkan angka 0 byte karena ketiga algoritma bersifat in place dan tidak memerlukan struktur data tambahan yang besar. Ini sejalan dengan teori bahwa kompleksitas ruang ketiganya adalah O1. Kami mencatat satu anomali kecil pada selection sort di base case 10.000 elemen sebesar 248.450 byte. Namun ini lebih disebabkan faktor lingkungan eksekusi seperti manajemen memori sistem operasi.
bukan karena algoritmanya sendiri. Untuk selanjutnya, tolong dilanjut. Oke, di bagian 5 implementasi algoritma dalam C++. Nah, atas Mas, atas. Nah, bawah. Baik, berikut cuplikan implementasi ketiga algoritma dalam C++. Pada bubble sort, kami menggunakan dua perulangan bersarangan dengan flag swipe fade untuk berhenti lebih awal. Pada selection sort, kami mencari indeks minimum di setiap iterasi sebelum melakukan satu kali swipe. Sedangkan pada insert sort, kami menggunakan while loop untuk menggeser elemen yang lebih besar sebelum menyisipkan key ke posisi yang tepat. Implementasi ini langsung mencerminkan analisis teoritis kami, misalnya perulangan bersarang pada ketiga algoritma. Inilah yang menjadi sumber kompleksitas ON kuadrat, sementara tidak adanya array tambahan yang signifikan menjadikan ketiganya in-place dengan komplikasi ruang O dalam kurung 1. Nah, selanjutnya di kesimpulan dilanjutkan oleh Mas Rangga. Mas Rangga, Oke, sebagai kesimpulan, hasil pengujian empiris kami sejalan dengan teori kompleksitas algoritma. Ukuran data berpengaruh terhadap waktu eksekusi ketiga algoritma. Bubble sort terbukti paling lambat, selection sort paling stabil dan efisien pada data besar, sedangkan insertion sort unggul pada data yang hampir terurut. Dari sisi memori, ketiganya konsisten menunjukkan kompleksitas ruang O1 sesuai teori in-place sorting. Selanjutnya penelitian selanjutnya kami menyarankan menambah jumlah percobaan agar hasil pengukuran pada data kecil lebih akurat, memperluas variasi ukuran data seperti 5.000, 20.000, hingga 50.000 elemen, serta menambahkan algoritma lain seperti merge sort, quick sort, atau heap sort yang memiliki kompleksitas ON log n sebagai pembanding. Sebagai demikian presentasi tugas besar dari kelompok 3 mengenai analisis empiris pengaruh ukuran data terhadap waktu dan memori pada algoritma sorting menggunakan C++. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.